Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang dhamir baris muttasil ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas dhamir mustatir yang boleh disimpan dan yang wajib disimpan kita sudah bahas. Kemudian di video sebelum ini juga kita membahas tentang dhamir yang baris dhamir baris yang munfasil, yaitu ada dua, posisi rafa dan posisi nasab beserta ciri-cirinya. Yang kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang dhamir baris yang muttasil. Dhamir baris muttasil itu dibagi menjadi tiga bagian atau berada di tiga bagian. Yang pertama posisi rafa, ya, dhamir baris muttasil posisi rafa, kemudian dhamir baris muttasil posisi nasab, kemudian dhamir baris muttasil posisi jar. Ada tiga yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, kita langsung saja. Nah, untuk bentuk atau peta konsep atau tabel dari dhamir baris muttasil. Nah, untuk dhamir baris yang muttasil, untuk posisi rafa itu ada di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kita punya dua tabel ya, di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk fi'il madhi, nah di sini ya, kita kosongi jawazul istitar karena di sini termasuk dari dhamir yang mustatir. Ya, yaitu yang dia tunggal laki-laki, kita kosongi atau kita ganti dengan jawazul istitar karena ini termasuk dhamir yang mustatir yang boleh disimpan. Baik, fi'il madhi untuk bentuknya adalah kataba, katabu, yang alif ini ya, kemudian katabu yang wawu ini. Kemudian katabata alifnya, katabna nunnya, dari kemudian katabta ya. Jadi kalau mau menganalisis dhamirnya itu yang mana, kita di sini punya kata dasar katabah. Baik, kita punya kata dasar kataba, maka tulisan atau lafadz atau huruf yang selain kataba itu adalah dhamir. Kalau sini wawu, kemudian katabata, kemudian alifnya, katabna nunnya, kemudian katabta ta'nya, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtu, katabna. Ya, ini adalah dhamir atau posisi dhamir baris muttasil posisi rafa pada fi'il madhi. Untuk posisi rafa kedua kita punya pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari itu adalah yaktubani, yaktubuna. Yaktubu atau sama taktubu nanti yang untuk tunggal perempuan itu jawazul istitar. Kalau untuk anta taktubu itu wujubul istitar di sini ya. Yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubna, kemudian taktubani, taktubuna, ya, kemudian taktubina, taktubani, taktubna, ya. Kemudian yang aktubu sama naktubu itu wajib istitar atau wujubul istitar, wajib disimpan. Taib. Kalau nanti Anda belajar kelas baca kitab atau mengikuti kelas baca kitab, maka di sini yang menjadi dhamir adalah alif tasniyah, wawu jamaah, kemudian nanti ada nun niswah dan ada alif tasniyah, kemudian wawu jamaah, ada ya muannas mukhatabah. Ya, yang nun ini adalah tanda i'rabnya. Ya, tanda apakah nanti tanda rafa atau kalau dibuang itu tanda nasab atau jazm, itu nanti dibahas di kelas baca kitab. Kita ada kelas lain, silakan nanti dicek di bawah video ini atau nanti kami infokan tentang kelas baca kitab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan dicek kelasnya. Di sana adalah kelas membahas tentang belajar jurumiyah mulai dari dasar sampai akhir. Itu posisi rafa ya, dhamir muttasil posisi rafa. Kita ke posisi nasab. Yang dhamir baris muttasil posisi nasab adalah seperti kata bahu, kata bahuma, kata bahum, hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakuna, ni atau ya atau na, kata bana, kata bani. Ini adalah dhamir baris muttasil posisi nasab. Taib. Untuk posisi jar, saya punya dua bagian atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dia jar dengan huruf atau huruf jar. Ya, dengan huruf artinya dengan huruf jar. Seperti bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihin, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikuna, bibina. Ya, kalau secara bentuk ini hampir sama dengan posisi nasab. Cuma kalau nasab itu awalnya atau sebelum dhamir itu diawali dengan fi'il. Kalau posisi jar diawali dengan huruf jar. Sama. Yang kedua adalah dengan isim atau dengan isim yang lain ya. Maka di sini dia dahulu dengan isim, yaitu kitabuhu. Huma, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Maka dhamir seperti ini yang gandeng dengan isim, maka dia posisinya adalah posisi jar. Taib. Ini adalah tentang bentuk-bentuk dari dhamir baris yang muttasil yang posisi rafa, nasab dan jar.
Oke. Baik, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-cirinya atau langsung saja kita bahas ciri-cirinya. Taib domir mutasil posisi rofa. Kita yang pertama tadi domir baris mutasil posisi rofa. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri domir ini yang pertama dia bersambung dengan fiil, artinya dia jatuh setelah fiil. Kemudian posisinya setelah fiil ya. Saya ulangi, posisinya jatuh setelah fiil. Yang ketiga dia sebagai tanda pelaku pekerjaan atau dia sebagai fa'il. Nah, Bapak Ibu kalau belajar nanti ikut di kelas baca kitab, nanti di bab fa'il itu ada dua, fa'il yang dhohir dan fa'il yang mudmar. Nah, fa'il yang mudmar itu ya bentuk ini, domir, baris, mutasil, posisi rofa ini. Domir ini adalah sesuatu yang sama. Kalau kita masuk pada bab fa'il, maka domir ini adalah fa'il mudmar. Kalau kita membahas domir, maka domir ini adalah fa'il. Ya. Jadi saling berkesinambungan. Contohnya seperti katabtu ad-darsa. Ya, katabtu ad-darsa artinya adalah katabtu aku menulis ad-darsa pelajaran. Maka domirnya di sini adalah domir tu. Tu adalah domir, dia posisinya rofa. Ya, dia posisinya rofa. Tu di sini kalau kita analisis adalah domir baris yang dia tampak, kemudian dia mutasil. Ya, dia bersambung dengan fiil atau jatuh setelah fiil. Kemudian dia juga sebagai pelaku pekerjaan. Ya, kalau dia sebagai objek pekerjaan nggak begini bentuknya. Ya. Kalau dia menjadi saya misalnya menjadi objek pekerjaan itu kata bani, bukan katabtu. Tapi karena di sini katabtu berarti dia sebagai fa'il atau sebagai pelaku pekerjaan. Itu yang pertama, domir baris mutasil posisi rofa. Kemudian yang kedua adalah domir mutasil atau domir baris mutasil posisi nasab. Ciri-cirinya apa? Adalah yang pertama bersambung dengan fi'il atau inna, ya. Dia bersambung dengan fi'il atau inna. Yang kedua, posisinya setelah fi'il atau inna. Dia posisinya domir ini pasti setelah fi'il atau setelah inna. Inna itu inna atau saudara-saudaranya ya. Nanti di bab isim-isim yang dibaca rofa adalah ada bab inna wa akhwatuha. Ini kita juga bahas di kelas baca kitab. Bapak Ibu yang ingin belajar silakan bisa bergabung. Nanti informasi pendaftaran silakan klik link di bawah ini ya. Nanti silakan saya sertakan. Baik. Posisinya setelah setelah fi'il atau setelah inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudara, inna, anna, ka'anna, laita, la'ala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah dia sebagai tanda objek pekerjaan atau sebagai maf'ul bih. Kalau dia gandeng dengan fi'il berarti dia sebagai maf'ul bih. Kalau dia gandeng dengan inna berarti sebagai isimnya inna. Ya. Contohnya seperti huwa dorobahum. Huwa dorobahum. Dia memukul mereka. Huwa dia doroba memukul hum mereka. Maka hum di sini adalah dia domir baris, dia tampak, kemudian dia mutasil ya, dia mutasil karena dia bersambung dengan fiil dan jatuh setelah fiil dan posisinya nasab karena dia menjadi objek dari doroba. Kalau misalnya domir yang di setelah atau domir hum ini kita ingin jadikan fa'il atau pelaku pekerjaan, bentuknya bukan dorobahum tapi menjadi dorobu ya, hum dorobu seperti itu kalau untuk fa'il. Tapi ini untuk objek maka huwa dorobahum. Ini untuk domir baris mutasil posisi nasab. Yang ketiga tadi dari pembagian domir baris mutasil adalah domir baris mutasil posisi jer ya. Tadi jer ada dua, jer dengan huruf jer ya. Yang kedua adalah jer dengan isim atau kata yang lain. Ciri-ciri domir ini adalah satu, disambung oleh isim atau huruf jer ya, disambung oleh isim atau huruf jer. Kemudian yang kedua adalah posisinya setelah isim atau setelah huruf jer. Posisinya setelah isim atau setelah huruf jer. Yang ketiga dia sebagai keterangan pekerjaan. Jadi fungsinya domir ini untuk melengkapi, kalau di bahasa Indonesia ada SPUK sebagai keterangannya. Tapi contohnya adalah ana akulut to'ama bil mil'akoh. Ana akulut to'ama bil mil'akoh. Saya akulu makan atau ama makanan bil mil'akoh dengan sendok. Ya, kalau kita ke bab domir sebelumnya ya, ana akulu di sini adalah fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir atau yang tersimpan secara wajib. Tersimpan secara wajib karena di sini adalah fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Taib, ana akulu ta'ama bil mil'akoh. Saya makan makanan dengan sendok. Ana akulu ta'ama biha. Kemudian bil mil'akoh kita ingin rubah mil'akohnya menjadi domir.
Maka kita rubah. Mil'aqah bentuk lafadznya apa? Oh, dia tunggal perempuan. Berarti kalau tunggal perempuan itu domirnya adalah ha, berarti menjadi biha. Ha, ya. Bukan anak akulu to'ama bi, bukan. Tapi yang kita rubah mil'aqahnya. Mil'aqahnya apa di sini? Dia bentuknya adalah mufrad, yaitu tunggal perempuan. Maka kita rubah mufrad perempuan itu domirnya apa? Ha. Oh, berarti menjadi biha. Maka biha di sini, ha di sini adalah domir muttasil ya. Dia adalah ha. Saya ulangi, ha di sini adalah domir baris muttasil, posisinya jer dengan apa? Dengan huruf jer. Anak akulu ta'ama biha, saya makan makanan dengannya atau dengan sendok. Idzan akuluhu bimil akoti. Idzan akuluhu bimil akoti. Idzan kalau begitu akuluhu, saya makan to'am atau ama, kita rubah menjadi domir di sini. Akuluhu berarti hu di sini adalah domir baris muttasil posisi nasab karena dia bersambung dengan fiil dan dia sebagai objek. Saya yang menjadi objek makan itu adalah to'am ini. Bimil akoti dengan sendokku. Maka di sini ada domir apa? Domir ya, domir kepemilikan, yaitu domir milik saya. Ya, maka ya di sini adalah domir, dia adalah domir baris muttasil, posisinya jer. Karena kenapa? Dia disambungkan dengan isim yang lain. Dia disambungkan dengan apa? Mil'aqah. Ya, yang kita lihat mil'aqahnya, jangan bi-nya ya, karena antara bi sama ya ada lafaz lain. Kita lihat mil'aqahnya. Ya, kalau ini biha langsung, tapi kalau ini bibil akati, maka ya di sini dia adalah domir baris muttasil posisi jer dengan isim yang lain. Nah, itu tadi ketiga ya. Jadi ini pembahasan tentang domir baris muttasil, baik posisi rofa, yang kemudian ada posisi nasab ataupun posisi jer. Nah, dengan ini nanti saya harap teman-teman bisa lebih memahami tentang domir. Karena kenapa? Kalau kita paham domir, kita akan bisa memberikan makna yang benar. Ya, itu tujuan utama. Kalau kita bisa memahami domir, kita akan bisa mempunyai pemahaman yang benar. Tapi ini secara keseluruhan peta konsepnya nanti saya akan bagikan di video selanjutnya atau nanti bisa di-download di link di bawah video ini. Tapi itu tadi teman-teman pembahasan ya. Jadi domir muttasil posisi rafa jer ini adalah pembahasan terakhir di dalam pembahasan tentang domir. Ya, jadi nanti mungkin di video selanjutnya kita akan belajar lagi tentang pembahasan yang lainnya agar apa? Agar kita lebih paham. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.